Nah, dulu kan yang dikhawatirkan misalnya yang Pilkada Jakarta itu terjadi lagi di Ya, kurang lebih Pilpres. gitu ya, ya. Ya karena nanti mungkin kalau berhadapan dengan Anies dalam hal ini misalnya. dengan Pak Anies ya Ya, yang dengan selalu dipojokkan ya, ya, ya. memakai politik identitas atau mendiamkan ya Iyalah, dalam ya, tanda katakanlah petik begitu. atau apapun lah Dan gitu. ternyata nggak laku. Ya karena saya kira juga faktor ketika memilih koalisi, memilih Caimin, itu saya berkali-kali mengatakan bahwa masuknya Caimin di koalisi perubahan itu memoderasi. Oh, saya. Prabowo Gibran juga kan banyak pemilih-pemilihan. Oh yang juga dulu milih Pak Pak Jokowi. Prabowo dan Oh iya iya Jokowi. iya Pak Prabowo iya 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 Kan? iya iya iya. Ya, jadi Iya, itu jadi juga kan itu tidak akan solid menurut saya 2024. Nah kelompok muda memang Pak Prabowo Gibran ini diuntungkan ya karena itu tadi. iya Ini iya. bukan naturalisasi, ini asli loh anak Asli ya muda. ya. Yang lain kan Oh. berperilaku muda dan berpihak ke anak muda Iya. kan. Sobat Panangian, saya sengaja mengundang sobat saya yang sudah sekitar belasan tahun di dunia survei dan riset untuk mengetahui perilaku masyarakat tentang pemilihan calon-calon presiden dan calon wapres. Nah, di sini saya mengundang Kang Usep yang merupakan perwakilan dari Populi Center. Beliau ini dan kawan-kawannya sudah merilis sebuah survei pada tanggal 5 November yang dilakukan pada waktu 30 Oktober setelah deklarasi 3 baca pres selesai. Yang terakhir kan tanggal 25 Oktober. Nah, setelah itu dia buat survei dan hasilnya ya pasangan nomor 2 itu 43,1%, pasangan nomor 3 itu sekitar 22%, pasangan nomor 1 itu sekitar 22% juga. Yang satu 23% tadi. Ya, yang 3 23. Ya, yang satu lagi 22. Yang 22. Jadi hampir sama lah ya. Ya. Nah, yang menarik adalah kalau dihitung kan yang satu 43, terus yang undecided masih ada 10. Masih ada 10. Jadi kalau didistribusikan normal ini berarti bisa jadi 45 ini lebih ya. Di sini menjadi 25 ya, 25. Nah, yang menarik angka ini kan melompat ya. Karena kalau dulu sebanding, sekarang kan hampir setengahnya. Kalau 45 dibagi 22 kurang lebih kan? Ya, itu ya. Apa faktor yang menjadi faktor utama pemicu angka melesatnya nomor 2 ini? Ya banyak hal Bang, kalau menurut saya soal faktor ya. Tapi saya kira terlebih dahulu tadi Abang sudah katakan soal angka-angka ya. Bahwa memang setelah penetapan calon ini atau bahkan mungkin sebelum penetapan itu. Tapi sudah resmi dicalonkan oleh partai masing-masing dan koalisi partai masing-masing. Itu memang agak cukup mengagetkan ya angkanya. Mengagetkan, ya. Jadi cukup besar loncatan dari Pak Prabowo Gibran gitu, pasangan nomor 2 ya. Iya. Lalu kemudian mengambil yang agak banyak ya dari suara Pak Ganjar. Itu ya cukup 10% itu ya cukup kurang lebih ya plus minus 10%. Dan Pak Ganjar itu agak cukup turun ya, turunnya agak jauh ya. Sementara Anies malah meningkat. Hampir sama ya. Jadi hampir sama sekarang ya. Ya itu juga kan sebenarnya faktornya berarti kan bisa dilihat banyak hal ya. Itu kan kalau di Pilpres itu juga faktor individu capres-cawapres itu juga mempengaruhi. Ya. Betul, ya betul. Jadi bagaimana orang memandang terhadap capres dan cawapres itu. Tapi di samping itu juga ada endorsement ya dari tokoh-tokoh. Kalau kita lihat kan dari 3 capres-cawapres itu kan tidak bisa hanya pertarungan antar mereka. Antar 3 capres-cawapres ini tidak hanya pertarungan Pak Ganjar, Pak Prabowo dan atau Pak tidak hanya 6 orang saja. Iya. Tapi sesungguhnya di belakangnya ya. Di belakang itu kan kita tahu juga. Ini kan mungkin kita bisa tahu juga di koalisi Pak
Ganjar, ada PDIP dan tokoh lain di situ ada tokoh yang sangat kuat yang namanya Megawati Soekarno Putri. Ya, ya. Lalu kemudian di Prabowo Gibran itu juga ada di samping Pak Prabowo juga ada Pak Jokowi yang dianggap pendukung kuat dari pasangan itu. Lalu kemudian ada Pak Surya Paloh. Kalau yang mendukung oleh Pak Amin. Jadi memang faktornya itu juga tidak cuma satu. Bahkan mungkin nanti itu juga yang ketiga, selain ada endorsement dari tokoh-tokoh itu dan pendukung dari koalisi capres-cawapres itu, juga kan sebenarnya mesin partai juga bekerja, Bang. Oh. Jadi itu banyak faktor ya. Jadi dari reputasi orang itu, capres-cawapres itu juga kan dinilai. Reputasi orang itu, atribusi orang itu terhadap itu juga dinilai. Itu faktornya. Lalu kemudian yang kedua juga mesin partai politik, dan yang ketiga pendukung-pendukung calon itu jaringannya, jaringan partai-partai koalisi itu. Saya kira itu juga saling mempengaruhi satu sama lain. Dan disitulah sebenarnya kalau kita lihat perubahan itu terjadi, karena di awal-awal dukungan Pak Jokowi itu memang dari awal itu kedua capres. Hampir sama seimbang gitu. Ya, dulu orang mengira bahwa akan terjadi pemenangnya itu pertarungan orang Jokowi semua, karena orang juga melihat bahwa Pak Jokowi itu menggadang-gadang dua calon, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Dari beberapa kesempatan juga terlihat ke Pak Ganjar, Pak Prabowo, bahkan sempat juga mau menyatukan antara keduanya. Betul. Gitu. Nah, lalu kemudian kita kalau melihat survei pada saat itu, waktu digadang-gadang keduanya itu didukung oleh Pak Jokowi, itu terlihat bahwa memang kalau bersatu memang paling kuat, itu tidak ada lawan. Tapi kemudian kan kalau dukungan pertama waktu itu banyak orang mengira bahwa Pak Jokowi itu menunggu ke Ganjar karena kedekatan yang sangat dekat. Nah, tapi begitu ada prakondisi yang mendahuluinya, saya kira itu terlihat bahwa Pak Jokowi itu mulai ditinggalkan. Saya nggak tahu ya, mulai yang meninggalkan siapa. Tapi kan sebenarnya kalau dari proses-prosesnya itu juga kan ada terlihat bahwa Pak Jokowi mulai ditinggalkan dalam tanda petik ketika misalnya pengumuman pencalonan Pak Ganjar secara resmi di Bogor itu. Itu juga kan Pak Jokowi tidak dari awal itu ikut dilibatkan. Lalu kemudian penolakan U20 gitu menjadi tuan rumah. Itu kan mungkin itu melawan kebijakan Pak Jokowi sebagai test case dari PDIP. Nah, dari situ kan. Tapi kan waktu itu rebound juga kan? Itu sebenarnya tidak terlalu pengaruh karena di elit karena itu Pak Jokowi itu juga tidak terlalu masalah. Nggak menganggap itu masalah lah gitu atau tidak menunjukkan, Bang. Kalau saya atau tidak terbaca oleh Abang. Kita nggak nyambung baca itu. Tapi kemudian setelah perjalanan waktu, lalu ada keputusan MK dan seterusnya. Ternyata terlihat, walaupun Pak Jokowi bilang bahwa harus netral dan seterusnya, tidak ada hal keberpihakan. Tapi kan ini anaknya, Pak, bukan anak naturalisasi juga kan, bukan anak angkat. Ini anak sebenarnya. Siapa yang tidak sayang anak? Atau kalau anak abang ini lalu lawannya yang lain, anak angkat mungkin lain lagi ya. Ya, mungkin kalau ceritanya yang jadi wakilnya Pak Prabowo itu Pak Erick Thohir, mungkin ceritanya agak lain. Dia bisa memposisikan. Nah, itu faktor itu saya kira. Jadi pendukung-pendukung Pak Jokowi di 2019, di 2004 ini migrasi agak banyak yang masuk. Karena kan kita tahu pemilih Pak Jokowi di 2019, di 2024 itu tidak semuanya milih PDIP. Gitu, ada juga di yang lain. Suara Pak Jokowi itu kan 50 ke atas kan? Nah, sekarang juga kan kepuasannya 71 sampai 75 atau 80. Itu kan tidak semuanya memilih PDIP. Gitu. PDIP kan sekitar 19-20%. Jadi sisanya itu Pak Jokowi, bahkan yang memilih PDIP mungkin juga pemilih Pak Jokowi setengah. Jadi sebenarnya ketika Pak Jokowi itu terlihat bahwa Pak Jokowi itu masih kuat. Gitu. Jokowi efek ini sebenarnya, sebenarnya.
Ya kan Gibran itu tidak bisa dilihat sebagai Gibran hanya sebagai satu orang gitu kan di situ. Itu di belakangnya ada bapaknya gitu kan. Berarti gini ya, kalau saya lihat ya sedikit memang. Berarti kecerdasan memilih Gibran sebagai wapres dari Prabowo bisa dikatakan penentu. Iya, saya kira. Karena katakan Anda bilang tadi kan, Iya, Anda iya, yang bilang betul. kalau Erick dipasang nggak seperti ini dia. Iya. Ya Betul, kan, betul. begitu Gibran dipasang walaupun Pak Jokowi nggak ngomong apa-apa, orang menginterpretasi ya inilah. Iya. Akhirnya migrasi lah suara itu ke. Betul. Sudah lama itu kita mengira bahwa cawapres itu sebagai penentu nanti. Karena terlihat ya misalnya. Ya, di survei Anda kelihatan. Ya, terlihat. Hampir 97%. Gila. Ketika ada cawapres Nah, itu iya. sebelumnya kan hampir sama itu Ya, dalam ya, interval ya. confident interval. Berarti seperti ada masyarakat yang menunggu pendeklarasian itu. Karena sudah terbayang akan ada. Menunggu atau pindah toh? Oh, ya. Ya, sudah menentukan. Ya. Itulah faktor kejutannya ya. Ya, saya kira itu Luar biasa ya. Jadi baca pres yang paling menentukan ya. Bacawapres. Ya. Karena kan kalau dilihat apa ya, Pak Ganjar dan Pak Prabowo waktu itu sama-sama didukung Jokowi, sama-sama di koalisi pemerintahan. Itu kan sebenarnya faktor pembedanya hampir tidak ada, sedikit sekali. Maka pembedanya itu adalah Gibran ya. kayak Nah, gitu. kemudian di situ saya baca penelitian Anda mengenai faktor perpindahan seseorang dari satu partai ke partai lain. Masyarakat memandang itu hal biasa. Apa yang membuat seperti itu ya? Ya, kenapa itu? Karena begini, kalau saya melihat bahwa tidak ada pembeda yang sangat ekstrim di antara ketiga calon ini gitu. Nah, kita tahu juga di Pak Anies, walaupun di awal-awal Pak Anies agak menjadi oposisi dari pemerintah, tapi kita tahu Caimin ini kan juga koalisi pemerintahan. Ya kan, jadi tidak ada yang blok politik gitu, tidak ada yang menjadi dinding penyekat gitu, tidak ada political blocking gitu. Nah, apalagi dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar, semuanya juga pendukung pemerintah di situ. Ya. Nah, maka saya kira itu juga mempengaruhi atas banyaknya swing voters gitu. Nah, saya kira sampai akhir juga akan banyak yang namanya swing voter itu. Nah, kenapa sekarang begitu? ya saya kira karena itu tadi tidak ada pembeda yang ekstrim di antara ketiga calon itu, gitu ya. Sehingga dia akan mengikuti terus. Iya, secara identitas juga tidak berbeda. Mohon maaf ya, misalnya dari sisi agama semuanya juga sama. Ya, lalu kemudian makanya kalau menurut saya di 2024 nanti politik identitas tidak akan berguna menurut saya. Tidak akan muncul. Tidak akan muncul dan mungkin tidak akan berguna. Tidak bermanfaat ya. Iya. Nah, itu politik identitas itu berguna jika ada calon-calon yang perbedaannya ekstrim ya, seperti secara Ahok identitas. dulu dengan itu di 2017. Sekarang kan hampir sama ya, Makanya semuanya nggak laku. Makanya semuanya juga beririsan ini, Bang. Iya, coba. Ya, jadi semuanya beririsan. Pemilih Pak Prabowo itu juga beririsan dengan Pak Anies. Anies ya, jelas. Ya, bahkan mungkin juga dengan juga Pak Prabowo beririsan dengan Pak Ganjar melalui si Gibran. Ya, Gibran gitu. Jadi ini luar biasa. Dan mungkin juga di kedua itu kalau ada putaran kedua saya kira itu juga bisa jadi koalisi bisa saja misalnya ini pertarungannya keras ini di Pak Prabowo itu bisa kerjasama dengan keduanya bisa juga dengan Amin bisa juga dengan ya itu kepentingan lah yang akan berbicara di situ dan konteks politik saat itu. Dan itu juga ketika ada pembeda yang tegas itu di antara ketiganya. Karena nggak ada pemblok itu tadi ya. Ya, tidak ada political blocking itu di antara ketiganya. Itu juga bisa jadi itu juga berpengaruh pada pemilih-pemilih partainya. Bisa terjadi yang namanya split ticket itu. Apa itu? Jadi terbelah ya. Jadi partai mencalonkan si A misalnya, tapi pemilih partai bisa jadi memilih si B yang tidak dicalonkan oleh partai. Iya. Memang itu terlihat. Terjadi split ticket. Terlihat. Bahkan mungkin di PDI di partai paling solid sekalipun gitu. Gitu. Apalagi di partai-partai yang tidak solid. Apalagi di partai-partai yang bukan menjadi pemimpin koalisi. Gitu ya. Karena mereka juga berbagi kotel efek. Kalau dia tidak mendapatkan kotel efek dari
capres dan cawapresnya, buat apa saya Buat milih apa? itu? Iya, iya, iya. Dan banyak juga di daerah itu, Bang, kalau saya amati Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Partai-partai yang sudah menduga tidak mendapatkan kotel efek, itu tergantung pada di daerahnya. Misalnya kalau caleg partai tertentu misalnya itu kira-kira tidak mendapatkan kotel efek di situ, walaupun partainya mencalonkan orang ini, Iya, gitu, si presiden A ya. misalnya. Nah. Nah, dia akan di daerahnya mungkin tidak memasang gambar bersamanya, gitu, atau tidak, ya kan? Jago ya, jago. Yang penting kan gua terpilih Iya, toh. iya. Siapapun presidennya. Presidennya. Itu kan partai-partai Iya, itu iya, kepentingan itu lebih dominan Di sebenarnya daerah ya, kalau daerah di pemilihan ya, dapil ya. Dapil itu. Karena kan di dapil itu juga kan berbeda-beda. Iya. Beda wilayah, beda pilihan, karakter pemilih itu juga berbeda. Mungkin di Jawa Tengah ya, orang-orang yang pendukungnya Amin gitu, untuk aman dan dia terpilih, ya saya tidak ngomong atau mengkampanyekan Amin, paling tidak. Karena Ya kan iya. Ya kan percuma. Jadi para caleg-caleg juga selalu memperhatikan survei-survei ini ya. Iya, Luar Pak. biasa ya. Gitu ya. Survei Pasti dijadikan lah. pijakan ya. Ya itu, walaupun banyak omong ya tidak percaya survei itu. Iya. Ya di permukaan begitu gitu. Iya. Tapi Tapi sesungguhnya dia hati-hati melihatnya. Iya. Iya kan? Karena bisa merugikan dia dan menguntungkan dia. Iya. Ya saya kira begitu. Nah, tadi saya baca di hasil rilis Anda bahwa MK itu kan pro kontra ya. MK-nya sendiri pro kontra. Ya. Terus berapa persen yang menganggap itu sebagai suatu persoalan? Ya, sebenarnya yang dipersoalkan itu dengan putusan MK itu kan ada dua hal yang berbeda, Ya. ya. Jadi putusannya satu, yang kedua itu cara-cara atau kewenangan MK yang dipersoalkan kan. Ya, yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan. MK itu bukan legal standingnya MK itu, urusan soal umur itu. Iya. Nah, yang mengerti kayak gitu kan elit saja itu, Oh iya. Bang. Iya, makanya saya Ya, lihat kalau tadi. iya. Lihat ke bawah nggak nyampe ya? Ya nggak nyampe. Nah, ada juga yang menilai putusan. Kalau putusan banyak juga yang mengatakan bahwa itu tidak masalah kan sebenarnya banyak juga tokoh juga kan yang menjadi perdebatan. Tapi yang banyak yang memang tidak setuju itu pada MK yang dianggap melampaui wewenang. Oh iya. Yang harusnya itu sebenarnya open legal policy gitu ya. Itu kewenangan pembuat undang-undang. Tapi DPR. intinya dia hanya memberikan opini, tapi artinya tidak mempengaruhi dia pemilihannya kan gitu. Iya. Ya, tidak ada hukum yang membuat dia menghukum yang bersangkutan. Iya. Ya, gitu. Jadi dia hanya mengatakan pengetahuannya aja, opininya doang kan gitu. Sama juga Anda bikin tadi mengenai soal perpindahan partai. Dia nggak biasa aja katanya. Betul. Jadi hampir sama dengan ini kan juga. Dinasti politik juga Nah, begitu. dinasti politik juga. Apa perbedaannya dinasti politik dengan perpindahan partai dalam konteks dianggap biasa gitu? Apa nih? Jadi kan kalau dinasti politik itu kan keluarga politik sebenarnya banyak perdebatan debatable, lah ya debatable. soal Apakah itu dinasti, apakah keluarga politik ya? Politik, kalau dinasti itu kan mengacu pada zaman lampau Ya, yang turun-temurun langsung ditunjuk ya. Ada yang bilang begitu, ada yang atau lebih tepat mungkin patrimonialism gitu ini kan sebenarnya. Iya, patrimonialism. Patrimonialism ya yang ya seperti larang tapi juga ada yang menentang karena ya dalam konteks rejim pemilihan seperti ini kan itu melanggar hak asasi juga untuk mencalonkan keluarganya. Iya. Ya, jadi itu perdebatan dan masyarakat itu melihat keluarga politik ya masyarakat secara umum ya. Itu terlepas kita setuju atau tidak setuju. Enggak, itu kan capture dari masyarakat tapi yang masyarakat secara umum mungkin saya menduga ya bahwa praktek-praktek itu juga terjadi di mana-mana gitu. Hingga dia nggak hal yang tidak luar biasa, dia nggak hal biasa gitu kan. Iya kayak gitu. Ya gitu, itu dia masalahnya ya. Atau bukan menjadi hal pokok ya. Itu maksud saya, dalam soal memilih ini saya suka, ini mewakili saya, dia nggak melihat itu gitu loh maksudnya, iya kan? Nah, perpindahan partai juga saya kira juga demikian. Ya. Terlalu lumrah, lalu kemudian juga tidak melihat bahwa misalnya
antar satu partai dengan yang lain itu Ada perbedaan ada yang perbedaan ya, yang signifikan, yang ekstrim. Jadi gitu. kalau orang lari pindah ya itu hak dia lah. Iya kan gitu. Lucu ya. Iya kan gitu. Iya. Akhirnya. Tapi artinya apa yang Kan dari platform lah, dari visi misi itu iya, juga nggak ada perbedaan ya, kan? yang berbeda kan, Bang. Jadi yang sering dipersoalkan elit yang selama ini didiskusikan ini itu. apa? Ya, iya kan yang sering didiskusikan Iya. elit itu ternyata berbeda dengan Masyarakat ya. yang didiskusikan oleh masyarakat. Di masyarakat mungkin persoalannya sekarang bagaimana peristiwa-peristiwa pemilu itu, elektabilitas dan lain sebagainya itu mempengaruhi atau meningkatkan sisi ekonomi mereka. Itu kan Iya, gitu. iya, Dan ini juga kan misalnya ketika orang ginilah ya, ketika misalnya sekarang ya model kampanyenya itu terus menghantam Pak Jokowi yang dianggap misalnya di masyarakat terlihat bahwa ada kemajuan secara ekonomi ya dan menguntungkan, itu jadi tidak terpengaruh karena itu politik ya yang seperti diperbincangkan elit itu menjadi sekundari itu kan problem ya. Jadi problem kedua ketiga gitu. Problem pertama Bukan utama ya. soal ekonomi gitu ya. Itu kita lihat saja gitu dari hasil survei kita itu kan soal ekonomi, soal lapangan pekerjaan, Betul. soal pendidikan, soal kesehatan gitu. Itu yang dipikir masyarakat ya. Iya kan. Makanya kalau menurut saya sekarang Iya. sentimen-sentimen atau negatif campaign ya ke lawan politik, ya ini saya kasih tahu nih. Negatif campaign terhadap lawan politik, saya kira itu tidak terlalu efektif kalau menurut saya. Lihat aja ketika Pak Jokowi dihantam, dihajar terus ya, negatif campaign ya, dan Pak Jokowi diam saja itu malah Turun. yang menghajar semakin turun. Itu Bang, karena memang yang bicarakan harusnya menurut saya relate dengan problem yang mereka hadapi. Iya. Apalagi anak muda nih Pak. Yang 52 sekian persen itu ya, menentukan pilihan. Iya kan? Yang 45 hampir 104 juta itu. Iya. Yang 45 ke bawah itu kan tinggi sekali. Iya. Jadi sebenarnya kalau bicara soal-soal begitu ya, negatif campaign, black campaign yang tidak jelas itu dari mana gitu. Politik identitas itu hampir tidak pengaruh pada anak muda gitu. Iya. Anak muda kan ya makanya kan brandingnya harus seperti apa, isunya harus seperti apa, harus juga lihat gitu. Iya, Anak muda misalnya tidak suka dengan perdebatan-perdebatan konyol yang dalam tanda petik ya bagi mereka tidak ada nilainya. Gitu loh. Tidak ada manfaatnya. buat gua apa gitu. Dan survei Anda tadi saya baca ya, kalau Anda tanya, mana lebih baik satu putaran atau dua putaran? Iya. Satu putaran semua? Iya. Kenapa bisa gitu? Itu hampir 64% 66% yang satu mengatakan putaran. bahwa Lebih... mereka menginginkan. Mereka itu juga kan jengah juga kan dengan bicara politik terus-menerus juga. Berarti kan bosan. mereka cara berpikir sangat efisien ya? Efisien. Pokoknya ya berlanjut aja deh. Kalau orang tua mungkin menuduhnya pragmatis. Ya. Sementara mereka nggak begitu pikirannya. Ini pingin efisien. Iya, efisiensi ya. Duitku jangan dipakai yang dipakai cuma-cuma dong. Iya, udahlah, langsung aja kan. Luar biasa. Gitu. Nah, dalam hal itu, dalam konteks satu putaran seakan-akan dia berpihak secara tidak disengaja nih dari temuan Anda 65%, dia berpihak kepada nomor 2. Ya, itu. Karena yang paling siap dengan satu putaran cuma dia. Loh, ini kan nggak disengaja ini. Anda tanya, jangan dipakai uang saya dong untuk debat-debat yang nggak jelas. Saya maunya Februari selesai kan gitu. Yang siap paling selesai kan Abang ini. Bukan, saya hanya menyimpulkan. Ya, tapi itu mungkin faktor anak muda yang besar, saya kira. Itu juga di antara pasangan itu, yang mudanya beneran bukan naturalisasi kan Gibran. Oh, itu konteksnya ya? Ya, yang lain kan naturalisasi. Makanya coba lihat dari hasil survei kita. Milenial itu lebih banyak pendukung Prabowo Gibran. Makanya kan brandingnya juga kan. Iya. Ya disesuaikan dengan hasil survei itu Pak. Karena ada kejutan 10% menyumbang suara. Mungkin Pak Jokowi, Pak Prabowo sebenarnya di dua pilpres itu 2014-2019 itu kan menjual ketegasan, macan Asia gitu. Ternyata kalah terus. Sekarang gemoy aja deh.
ya kan? Jadi mampu Gemoy, menangkap gemoy. isyarat dari masyarakat ya. Iya. Iya. Dan Iya. coba lihat gesture, lalu iya. kemudian Iya, apa namanya cara pidato gitu, cepat singkat, lalu kemudian iya, betul, padahal betul. yang inti, Iya, iya. itu saya kira juga pengaruh ya. Tapi saya kira dari survei itu Pak. Ya, Dia baca ya, hasilnya. ya saya kira Ini kan perubahan selera kan? ya membaca apa namanya apa tren di masyarakat. Iya, tren. Ya, ya, ya. Ya, jadi ya relevan apa yang Anda capture dari pendapat mereka harus satu putaran. Iya, sementara yang paling siap dia. Ya, Keinginan itu, satu putaran. Iya, keinginan satu putaran. Itu kan nggak ingin berlama-lama, ya kan? Betul. Ya, nggak ingin menghabiskan for nothing. Kira-kira kan gitu. Iya. Sementara Sesuatu mereka yang apa namanya jelimet ya bagi. konon katanya ya, kedua itu membutuhkan 17 triliun Iya betul. dananya. Dan kemudian waktunya habis 6 bulan, kurang lebih. Iya Kan? betul. Jadi keseluruhan lebih dari 100 triliun itu. Ya, betul. Untuk 1-2 ya. pilkada selama. Ya. Itu memang biayanya tinggi gitu. Nah, jadi Biaya politik. berarti dari awal ada yang bilang sudah berapa kali Prabowo mendekati Pak Jokowi untuk meminta si Gibran, tapi nggak dikasih ya waktu itu ya. Ya. Pernah Anda dengar ya? Ya itu ya rumor kayak gitu kan umum ya kita ketahui semua lah. Tapi apa namanya Pak Prabowo saya kira apa namanya kan sudah lama saya kira mungkin ya membaca itu ketika gabung ke pemerintahan 2019. Saya meyakini ya atau melihat Pak Prabowo dengan penuh pertimbangan juga punya orientasi politik lah saya kira orang politik pasti kayak gitu. Iya. Tapi kan kalau Gibran ini kan belakangan ya itu kan soal lain ya soal apa namanya apakah mengambil Gibran atau enggak. Tapi sepertinya Pak Prabowo mau dengan orang yang memang didukung Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi juga, karena Pak Prabowo tahu dukungan terhadap Pak Jokowi juga tinggi kan, kepuasan Pak Jokowi. Tapi kan sebelumnya itu juga kan apa ada beberapa alternatif yang Iya. Justru ada itu. Pak Erik, ada Pak yang lain. Tapi kan dinamika politik lain ya, berbicara lain lah itu ada yang bilang ini sudah lama, tapi kalau dugaan saya nggak disiapkan jauh-jauh hari sebelum itu enggak juga lah. Iya, enggak. Ini proses organik nih, natural. Tapi juga. poinnya kan begini, Pak. Anda tadi mengatakan nih, ketika lihat hasilnya dong kita bisa mengatakan begini ya, kalau kita kan researcher. Kalau Erik yang dipasangkan enggak begini kan ini yang Anda bilang tadi. Iya. Dan itu yang saya lihat bisa jadi dibaca tidak Pak banyak Jokowi orang itu tetap kedua itu. Justru itu tidak banyak orang yang memberikan penilaian seperti ini. Ya. Artinya kalau dulu Pak Jokowi sempat dianggap pro ke Pak Ganjar di satu sisi, Prabowo di satu sisi kan begini, kayak bandul kan? Ya betul. Nah, tetapi ketika Anda tadi mengatakan kalau Erik yang jadi belum tentu seperti ini. Iya. Nah, ceritanya kan lain. Itu yang saya bilang visi Pak Prabowo untuk melihat. Itu maksud saya. Betul. Loh, hasil satu katakanlah yang mendekati satu putaran ini kan, potensi yang disebut-sebut para researcher, ini kan bukan dibuat-buat. Ini terjadi seperti begitu aja, sama dengan gemoy-gemoy itu bukan didesain. Nah, itu seperti kecelakaan tanda petik, tapi diakumulasi, dikapitalisasi. Nah, sama juga dengan ini. Siapa yang menyangka, contoh ya, siapa yang menyangka ada sentimen negatif kepada Pak Jokowi sehingga menurunkan angkanya, terus migrasi ke sini kan? Yang 10% itu kan itu yang Anda sebutkan. Nah, sebenarnya saya ingin bukan meluruskan, tapi kita berdiskusi soal satu putaran itu. Nah, itu kan yang tadi itu sebenarnya keinginan masyarakat satu putaran. Tapi ini soal anggaran, soal efisiensi. Dan tapi, itu mewakili kalangan muda. Kan gitu. Antara lain antara lain dong ya. Nah, tapi persoalan apakah ada potensi satu putaran atau tidak? Ya, kalau melihat dari elektabilitas saat ini yang 2 bulan lagi. Itu tetap ada kalau menurut saya. Argumentasinya karena swing voters masih tinggi. Undecided masih 10. Lalu kemudian yang belum menentukan pilihan ada 1, sekian. 1,6 ya, jadi 16. Lalu swing votersnya di antara yang sudah memilih, swing voter itu orang yang sudah menentukan pilihan bisa berpotensi pindah ke tempat lain, itu juga masih ada.
Dan itu jumlahnya cukup besar, 30%-an lah. Ya, ya, ya. Gitu ya, 27-30% lah antara itu ya, kurang plus minus. Itu kan sebenarnya kalau potensi Pak Prabowo masih ada kan, tinggal kalau 51 itu kan 7%, 8% lagi itu. Iya, iya. Jadi potensi itu masih ada, walaupun potensi pindah ke yang lain juga masih mungkin. Iya, iya. Tapi kan sekarang kan orang juga faktor orang atau pemilih yang swing itu, yang masih ragu-ragu, itu kan bisa dirayu dengan banyak hal, saya kira. Nah sekarang misalnya di antara keduanya Bang, Iya, iya, kalau iya. saya agak kebingungan. Iya, iya, iya. Ya kan, ya kalau misalnya menghantam terus pemerintah, Iya. itu malah yang diuntungkan posisi yang didukung oleh Pak Jokowi. Iya, iya. Oh, Orang iya, tidak iya. suka karena ini kan yang irisannya lebih. Dan apa namanya, ya potensi itu, ya sekarang misalnya daerah misalnya, ya siapa yang pegang, dan Iya, seterusnya iya, itu. iya, iya. Kekuasaan siapa yang masih. Cuman yang menarik, sekali lagi yang menarik, ada keinginan satu putaran soal karena efisiensi dan Ya, nggak ingin bosan melihat politik-politik yang geser-geser ke sini-sini Biar kan. cepat membangun gitu. Iya itu maksudnya, melakukan biar cepat berlanjut lah. Ya, lanjut. Ya kurang lebih kan gitu Iya, kan ya, betul. karena Pak Jokowi dianggap yang sedikit Berhasil, berhasil dan harus dilanjutkan oleh siapapun Ya, kan iya, gitu. betul. Nah jadi sangat diuntungkan Prabowo dalam hal ini karena dua tadi Ya. itu pendapat itu kan. Kemudian Ya. Anda bilang ada swing voter 30%. Kalau 30% dia lari dari satu kandidat yang 25% sekarang, itu sama dengan 7,5%. Iya. Sementara yang dibutuhkan Pak Prabowo cuma 5. Itu Iya Bang. Loh, dia Iya, diuntungkan oleh positioningnya Iya, dari coverage Iya. dari coverage survei. Makanya Iya. sangat mungkin. Jadi orang mungkin bisa terpengaruh. Udahlah, biar satu putaran ini Sekalian yang gitu ya. potensi besar. Itu ada juga ya. Yang tadinya sebenarnya dia nggak terlalu, nggak terlalu loyal, tapi karena lihat udahlah, ya bisa juga ya. Ya karena rilis atau opini-opini publik ya, yang memenangkan pasangan tertentu itu memang ada istilahnya bandwagon effect. Apa itu? Jadi efek yang terbawa dengan opini yang banyak itu. Jadi kalau diopinikan terus ada juga yang bandwagon. Nah, kalau yang kayak misalnya bisa juga sebaliknya. Sebaliknya, ya. Tapi kalau tergantung bagaimana si calon itu bisa mengkapitalisasi. Ya, tapi kalau apa yang disebut ya saya dinyinyir, senyumin aja, misal contoh-contoh gitu. Ya. Itu kan menunjukkan bahwa semacam dimaafkan dulu sebelum terjadi. Kira-kira kan gitu nih. Ini apa ini? Perilaku itu menguntungkan mereka dong ya harusnya ya. Itu disukai itu. Ya, itu maksudnya itu maksudnya. Ya, jadi orang yang menerima cacian orang apa segala macam pokoknya jangan dilawan. Kira-kira kan gitu. Itu saya kira yang smart juga dia. Dulu kan banyak presidennya sebenarnya Pak. Iya. Yang contohnya banyak lah. Yang tadinya dinyinyirin, didolimi gitu istilahnya kan. Didolimi oleh orang lain. Itu justru dapat simpati dari masyarakat. Itu maksud saya. Orang kita itu simpatinya tinggi sekali kepada orang yang pihak, didolimi, pihak-pihak yang. Dan Pak Jokowi itu jagonya soal begitu. Artinya saya ilmunya tinggi. Ijazah palsu. Iya kan, tidak pernah marah atau apa. Itu ilmunya tinggi. Dan ditiru oleh Gibran kayaknya. Ya Gibran itu kan sebenarnya tidak bisa dilihat hanya Gibran, tapi di belakang itu sih. Dan kelihatannya juga sikap dari Pak Prabowo juga inline dengan Pak Jokowi. Ya, inline. Betul, ya udahlah, nggak usah lah ini. Kalau kamu suka silakan pilih, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Iya, jadi strateginya Pak Prabowo saya kira itu juga jauh berbeda dengan 2019 dan 2014. Artinya bisa dikatakan itu sebagai efek dari lingkungannya dengan Pak Jokowi, apa? Ya kepandaian timnya lah kalau kita kan tidak tidak persis tahu ya. Prosesnya kita tidak persis tahu ya. Tapi saya kira itu juga banyak orang yang membaca seperti itu banyak hal lah ya gitu. Saya kira juga Pak Prabowo itu juga kan punya pemikiran yang dalam dan pemikiran yang punya riset juga yang menurut saya juga bisa menentukan bagaimana strategi yang efektif dan tegas. Dan ini kan trennya bagus gitu ketika mengubah penampilan, gesture, mengubah
apa namanya cara apa namanya berhubungan dengan masyarakat itu kan. Terus ada Yang sangat statement, meniru Pak Jokowi. ada statement Pak Hasim yang menarik. Dia bilang lebih baik anak muda yang bersih daripada orang tua yang ya gitu ya, ya korupsi gitu. Ya anak muda itu kelebihannya memang Ya, ya karena masih ya belum bersih, ada. kan. Iya. Kan belum pernah berkuasa. Iya. Masih baru lah, kalaupun pernah tapi masih baru kan. Paling baru. Belum ada orientasi menumpuk Iya, harta gitu-gitu kan gitu. ya. Jadi Jago, diuntungkan. jago juga ya. Betul. Iya, iya, iya. Iya. Nah itu juga kan sebenarnya disitulah juga letak dari kenapa orang swing voter ya, tidak ada perbedaan ekstrim itu begitu. Karena ya diantara yang ada ini kan kalau orang nyebut ya saya tidak menuduh juga. Mungkin juga ya masing-masing punya kelebihan kekurangan atau Ya, pastilah. iya pasti ya bisa dikorek-korek lah. Bahkan Anies, bahkan Muhaimin, ya, bahkan ya. Ganjar Pranowo, bahkan Mahfud segala macam itu kan. Ya kan tidak ada, saya tidak menuduh semuanya tidak bersih, tapi ya maksud saya ya ada kelebihan kekurangan lah di masing-masing manusiawi dan itu masih. Nah, anak muda memang ada satu hal yang mungkin tidak memang potensi itu belum terlihat utuh gitu. Tapi kan belum banyak juga kesalahannya yang ini oleh itulah publik. keunggulannya ya, faktor keunggulannya. Iya. Nah, selain itu juga pemilihnya banyak sekarang. Iya, iya itulah. Pemilihnya banyak, keunggulannya tidak banyak persoalan. Dalam track recordnya gitu ya. Dan perilaku Gibran, saya kira itu juga banyak yang anak muda banget gitu ya. Kenapa? Coba contoh apa? Ya kan pengusaha, lalu kemudian ya di bidang itu, lalu kemudian cara berpakaian gitu, simple ya, cara bicara. Ya walaupun banyak orang terus kemudian ya kita tantang gitu, apa isi kepalanya Gibran? Iya kan gitu toh. Iya. Ada banyak yang begitu. Iya. Tapi kan apa ya? Apa diperlukan gitu oleh pemilih kan gitu. Itu juga kan belum tentu ya. Kalau dalam konteks apa namanya? Dalam konteks elektabilitas gitu. Ya memang itu diperlukan gitu. Namanya gagasannya apa gitu. Tapi sedikit-sedikit dengan cara menyampaikan yang sangat singkat itu bisa terlihat juga kan ketika pidato di awal program. Nah, mungkin yang mengajak berdebat itu landasannya apa? Lalu kemudian datanya seperti ya toh. Tapi pertanyaannya apakah diperlukan nggak buat pemilih? Ini harus di-capture dalam survei. Iya. Yang kita pikirkan penting belum tentu penting bagi masyarakat ya ini dia ya. Nah, jadi memang ini ya populis banget gitu ya. Cara bagaimana menampilkan sesuatu yang sangat berhubungan dengan kondisi dan situasi, hobi dan semangat gitu ya, atau kondisi ya keadaan pemilihnya. Tapi gitu. Menurut penelitian Anda yang Anda capture bahwa saya itu juga baru dengar ya bahwa politik identitas nggak laku karena Anda melihat masyarakat semakin dewasa atau apa ya. Terus tadi ya kalau jargon-jargon yang mendiskreditkan lawan itu juga nggak laku lagi. Black campaign nggak laku. Anda bilang sendiri kan tadi kan nggak menguntungkan, maksudnya nggak dibutuhkan kan gitu. Itu kenapa bisa gitu ya? Karena gini, banyak juga orang khawatir kalau dua pasangan ini akan terjadi seperti Anda bilang tadi. Ya satu bosen Bang, yang kedua ya saya kira tidak relevan dengan calon yang muncul. Enggak, ini berarti banyak pengaruh orang mudanya ini. Iya kan? Antri ribet ya kan? Memang mungkin ada yang masih berpengaruh itu, misalnya. Enggak, tapi dari capture Anda kelihatan nggak laku. Ya mayoritas. Mayoritas dong, kita harus mayoritas. Iya betul. Ya kan? Betul. Iya, tapi ada beberapa orang yang mengkhawatirkan sebelumnya kalau dua ini berhadapan dengan pasangan ini akan terjadi. Selalu ngomong gitu, tapi kalau di capture memang ditanya nggak ada apa-apanya. Iya. Nah dulu kan yang dikhawatirkan misalnya yang Pilkada Jakarta itu terjadi lagi di Pilpres. Kurang lebih gitu ya. Ya karena nanti mungkin kalau berhadapan dengan Anies, dalam hal ini dalam Pak Anies selalu dipojokkan memakai politik identitas atau mendiamkan. Katakanlah begitu. Atau apapun lagi. Dan ternyata nggak laku. Ya karena saya kira juga faktor ketika memilih koalisi, memilih Caimin itu saya berkali-kali mengatakan bahwa masuknya Caimin di koalisi perubahan itu memoderasi. Jadi memoderasi sendirinya ya. Koalisi ini. Jadi memoderasi banyak hal, Bang.
memoderasi soal politik identitas. Iya, Oh ternyata bisa tuh kerjasama NU PKS. Awalnya orang nggak menyangka nggak mungkin kan Pak gitu. Anies bisa masuk ke NU yang dianggap sebagai Islam moderat gitu. Satu itu. Yang kedua memoderasi soal ini oposisi pemerintah. Caimin itu adalah bagian dari PKB itu bagian dari pemerintah itu. Dan sebagian besar itu pemilih Jokowi. Nah, jadi itu akhirnya macet gitu. Itu sudah ke kunci semua. Mati sebelum berkembang. Betul. Macet semua. Jadi tidak ada yang kemudian ekstrim di antara ketiga ini. Jadi nggak ada blok politik seperti yang Anda bilang tadi ya. Jadi cair semua. Cair semua. Jadi cair. Makanya swing voternya tinggi. Itu saya kira. Dan sampai akhir mungkin swing voter. Makanya ini sekarang menurut saya ketiga calon ini kalau mau mengambil swing voter itu atau apa namanya menarik jadi memilih dia, saya kira ya pintar-pintar mencari perbedaan dalam konteks program yang agak mau nggak mau, iya. Karena nggak laku lagi begini. Orang malah negatif, ntar dibalikin sama dia lagi, dia rugi kan? Negatif itu banyak ya. Misalnya orang dianggap sombong, dianggap jumawa lebih pintar dari masyarakat, itu malah negatif menurut saya. Berarti bisa dikatakan ya, 52% ini lebih cerdas ya. Nggak bisa dikatakan gitu dong. Ya kita harus apresiasi dan bersyukur generasi muda kita lebih cerdas. Ya kalau bahasa bijaknya mungkin perilaku politiknya berbeda. Itu maksudnya lebih efisien, nggak mau dipikir-pikir yang terlalu berlebihan. Ya tidak jelimat. Orang bisa dibilang pragmatis terserah lu aja, bukan itu maksudnya. Gitu. Yang di sini ngomong pragmatis, di sini bukan itu. Kan gitu kan. Jadi nggak ketemu kan? Nggak ketemu dong. Nah sementara yang menentukan dia. Ya udah gimana? Luar biasa ya. Nah kapan lagi penelitian yang akan muncul lagi? Kira-kira? Ya ini kita lihat ya. Ini kan sampai 30 Oktober sampai 5 November ya? Ya karena gini juga Bang, menurut saya swing voters itu ya besar dan itu juga bisa berubah. Jadi peta politik itu bisa juga berubah dengan adanya swing voters itu. Nah kita lihat kan peristiwa-peristiwa apa yang biasanya juga ikut mempengaruhi pada perpindahan suara. Suara itu. Nah kemarin kan cawapres itu saya kira itu sangat mempengaruhi. Iya, sangat bikin kejutan. Konstelasi. Saya kira mungkin nanti di kampanye ini ya sebenarnya kalau dugaan saya itu tidak terlalu banyak ya. Berubah. Iya, karena kampanye ini kan semuanya hampir sama ini. Mirip ya. Banyak juga di antaranya yang di bawah itu ya seperti saya sering katakan, tadi saya katakan ke Abang, ini kan kadang-kadang di bawah itu ya seperti menjual radio ke orang budek gitu. Ya satu hal ya menjual radio ke orang budek. Istilah keren juga tuh. Menjual radio ke orang budek karena gunanya. Iya kan gitu toh. Jadi ini kita ngomongin menawarkan apa sementara di bawah tidak mempedulikan itu. Sama dengan orang dan itu hampir menimpa ke semua. Iya. Ini calon. Ya, yang memang diperhatikan dulu ya menjadi rebutan ketika capres itu menentukan capres. Itu kan ada dua yang besar kan, Bang. Satu warga NU, yang kedua kelompok muda. Itu yang menjadi pertimbangan itu, gitu. Nah, kalau kelompok NU itu ternyata kan tidak terbukti ngeblok kan, karena NU itu kan menjalankan politik tingkat tinggi, high politik disebutnya, atau disebut siasah aliyah gitu kalau di mana-mana ada dia. Iya gitu, gitu. Menyebar di mana-mana. Ya, dan 2019 misalnya dalam konteks kepartaian, NU tidak solid. Mendukung satu partai. Ya, banyak juga ke PDIP. Iya. Kita menyangka bahwa banyak ke PKB, tapi ternyata PDIP, kedua Gerindra. Jadi PKB, Golkar, Demokrat itu semuanya juga ada di situ. Tokoh-tokohnya juga ada di situ. Bersebaran di situ ya. Iya. Jadi ketika misalnya Ganjar milih pilih Mahfud yang dianggap NU. Lalu kemudian Caimin pilih Caimin gitu. Itu juga tidak ngeblok ke itu. Jadi tersebar masih. Iya, luar biasa. Prabowo Gibran juga kan banyak pemilih-pemilih NU yang juga dulu milih Pak Jokowi. Pak Prabowo dan iya Pak Prabowo iya. Nah, jadi itu juga kan
Itu tidak akan solid menurut saya 2024. Nah, kelompok muda memang Pak Prabowo Gibran ini diuntungkan ya karena itu tadi. Ini bukan naturalisasi, ini asli loh anak muda. Yang lain kan berperilaku muda dan berpihak ke anak muda kan. Itu kan potensi. Dan selalu ada statement-statement Pak Prabowo yang agak sering. Saya hanya ingin mengantarkan. Jadi seakan-akan memberi harapan pada anak muda. Saya itu estafet, ya kan, dari kepemimpinan nasional sekarang ke kamu-kamu tuh. Iya. Dan saya sudah melakukannya. Saya memilih anak muda. Ya itu dia simpelnya. Kalau saya tidak ada apa-apa, itu di sini. Iya, cerdas. Berarti Gibran yang jadi. Ya. Itu yang saya katakan. Jadi kalau rumor mengatakan ada ini itu. Tapi kalau saya lihat kecerdasan untuk memilih, kenapa? Dia 2 kali sudah gagal, 3 kali malah ya. Nah, tapi kalau capres 2 kali. Jadi dia punya insting gitu loh. Iya, pasti dari survei, nggak mungkin dia punya rekayasa sendiri, nggak mungkin. Dan jangan lupa waktu 2019 dan 2014 itu kan hampir sama sebenarnya. Perbedaan tidak terlalu jauh antara Pak Prabowo dan Jokowi. Dan pemilih tradisional Pak Prabowo itu masih ada sampai hari ini. Masih banyak. Memang ada yang kecewa, pindah ke lain tempat. Iya, tapi masuk kabinet. Iya, gitu. Jadi saya kira itulah, Bang, yang kita bisa potret ya. Jadi artinya gini, Kang Ucep, bulan depan, bulan Desember, Anda pasti akan mengadakan survei, tapi kita nggak tahu tanggalnya ya. Ya kita juga kita lihat dulu tidak dinamika. semuanya dirilis ya, Bang. Oh. Jadi kita itu sering ya. Populi Center memang gitu ya? Ya rutin, tapi tidak semua dirilis. Oh. Nah ini memang ada perbedaan atau hasil yang cukup signifikan. Signifikan tadi mengejutkan ya. Oh ya. Ya, untuk memberitahu ke publik ya soal. Tapi bisa aja nanti mengejutkan. 52 terus. Bulan Desember. Ini harus nih katanya. Tapi kalau sama aja nggak usah lah kata dia. Kita lihat aja ya. Kita lihat nanti. Tapi lebih banyak Populi Center itu membantu para caleg-caleg juga ya. Secara khusus kita bukan konsultan kan, Mas. Oh iya, sorry. Tetap kita survei. Tapi kan juga survei misalnya calon bupati, wali kota. Ya, dengan syarat kita metode dan hasil segala macam ya serahkan ke kami. Artinya kan kami ini dibayar oleh Anda itu untuk melakukan diagnosa terhadap perilaku politik di kita agar Anda mau atau mampu membuat strategi yang tepat efisien ya efisien tidak membuang-buang uang gitu. Betul. Kan karena nggak tahu asal agar dibuang Anda menang gitu. Misalnya kalau jelek ya pas bursa calon misalnya Anda jangan teruskan lah, ngapain? Kecuali kalau misalnya Anda punya target yang berbeda dari target awal. Ya, diturunkan atau apa gitu ya. Saya hanya ikut meramaikan atau ikut juga jadi untuk wakil, awalan, nanti untuk selanjutnya. Nah, saya menanam dulu macam-macam lah strateginya ya. Ya kan itu, bahwa ini adalah metode yang bisa dipercaya, yang valid, dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, kan gitu tuh Pak. Dan saya belum pernah dengar Populi Center ada masalah lah gitu loh. Soal-soal ini klaim-klaiman nggak pernah. Iya, hasilnya juga saya selama melakukan itu juga banyak yang berhasil. Yang tepat gitu. Iya dong. Kredibilitas itu. Iya. Walaupun sebenarnya kalau survei hari ini misalnya itu dibaca 2024 gitu. Itu juga kan salah dibandingkan karena ini kan juga masih dalam pertengahan yang mungkin juga bisa berubah. Dinamika, gitu. Tapi kalau quick count itu berbeda, Bang. Kalau quick count, kalau quick count kan ada beberapa ya. Ada survei, ada quick count, ada exit poll. Exit poll, biasanya. Itu kalau exit poll sama survei hampir sama. Tapi kalau exit poll itu bertanya pada orang yang baru saja memilih. Itu exit poll gitu digunakan. Nah, kalau quick count itu memang basisnya itu kita bukan bertanya pada orang, bukan opini Bang, bukan. tapi fakta perhitungan hasil suara di TPS. Tapi TPS-nya kita pilih secara acak, random, dengan ilmu lah, dengan ilmu, statistik segala macam. Kalau survei itu capture, opini yang di capture. Makanya ada swing-swing kan? Opini belum menentukan kan ya. Kan opini itu bisa besok bisa berubah. Kalau ada faktor yang bisa merubah opini itu bisa berubah juga pilih. Tapi yang menarik dari
Kang Ucap tadi bahwa karena tidak ada suatu perbedaan yang signifikan, tidak ada Iya. blok-blok politik, jadi memang Iya. di satu sisi jadi rumit, Iya, iya. rumit dari sisi orang yang mau menang, tapi simpel bagi orang Iya, yang ini. simpel bagi Tinggal orang, gue betul. tunggu deh kalau begini gue pindah. Iya kan gitu. Tunggu faktor ini deh, Iya, iya, gua iya. pindah. Kalau Iya kan iya. gitu. Itulah rahasia mereka Iya, tapi ini menjadi rumit. di hadapan kita karena semua sama. Oh iya. Gitu. Untuk menarik. mencari pembeda. Iya. Menyodorkan pembeda Iya, bagi iya, pemilih. iya. Itu menjadi Jadi, rumit. ya apa yang dilakukan oleh para kandidat ini yang Ya. akan mempengaruhi sikap dari orang yang akan memilih, betul nggak? Iya, gitu. Tetapi yang menarik ya, saya lihat ya pola ya, Desember itu orang para elit tuh biasa tanggal 15 sudah pergi keluar, entah ke tempat orang tuanya, entah kemana, pokoknya Ya, dia udah berlibur lah. Iya, biasanya gitu, Pak. Iya, iya, Nah, Januari, Desember sampai Januari akhir itu tanggal 10 baru dia mulai. Iya. Berarti udah hilang 25 hari nih. Ya, 15 hari mulai dari 15 sampai 30 Desember, 10 hari dari Januari 1 sampai 10. Ya, ini membuat Ya, betul. pemilu ini akan lebih tenang. Kenapa lebih Iya, tenang? iya betul. Orang berlibur dulu, Ya, oke. ngitung-ngitung uang dulu, orang yang sudah punya duit, Ya, terus ya. membuat revisi apa yang dilakukan yang harus berubah dilakukan tahun depan. Makanya kalau menurut saya harus lebih banyak berkreasi untuk digital campaign. Yes. Menurut saya. Ya, mau nggak mau. Mau nggak mau. Iya. Orang sekarang megang HP semua. Iya. Ya kan? Iya. Jadi- Bisa nyampe ya informasi ya. Iya, Ya, gitu. ya. Apa yang mau Daripada menurut dilakukan? saya arak-arakan yang Iya. ya mau masang itu ya sebenarnya peringatan umum aja kan sebenarnya kalau kayak gitu. Menentukan pilihan gitu ya kan ada orang yang mengklaim, kok kalau ke setiap kota kok banyak sekali. Ya banyak seberapa banyak sih kalau dalam lapangan itu. Iya. Ya paling 200.000 ya, tidak sampai sejuta juga. Sejuta itu susah biasa payah itu, itu iya, kalau iya. ngumpulin. Jadi jangan dikira ketika disambut di satu ini lalu banyak kok di surveinya kecil. Lah itu memang berapa sih? Iya kan? Bang? Iya, sering itu saya lihat. Gitu, toh. Ini kok di masyarakat gini, berarti dia nggak ngerti survei. Iya kan? Gambar tidak bisa menunjukkan itu kan, Pak. Iya, betul. Kalau survei langsung apa yang terjadi dalam pikirannya yang dikasih tahu. Kita populasinya Iya, benar. 104 Juta, iya betul, Pak. Ya kan? Iya. Sementara kamu hanya melihat satu lapangan. 20.000. Isi berapa? 100.000. 100.000. Nggak ada. Itu kan yang Iya, nggak ngerti Yang dia. harus dilihat. Nggak paham. Jadi kok bisa disimpulkan secara singkat ya. Iya. Kalau tidak ada blunder politik di antara ketiganya, karena semua kan seberhati-hati sekarang nih. Ya, hati-hati. Nah, sudah experience kan, udah Iya, experience yang negatif, yang positif juga dia udah experience. Jadi paling tidak dengan adanya masa yang tidak terlalu jauh, Iya. kalau menurut pendapat saya nggak akan terlalu ada yang melakukan perubahan yang signifikan. Bergeser. Iya. Saya setuju sih. Ya. Jadi Saya setuju. yang kalau diuntungkan ya secara positif dia bisa diuntungkan benar. Iya. Asal memelihara ketenangan, Ya, betul. performance, Ya, jangan betul. ugal-ugalan, kira-kira kan gitu ya. Iya. Politik sudah berbeda. Ya berbeda ya. Politik. Itu yang Anda temukan tadi. Betul. Karena pemilihnya ini udah beda pandangannya dengan yang udah tua. Iya. Dia bilang pragmatis, bukan itu. Saya nggak mau membuang-buang uang dan waktu kan gitu. Beda Iya, kan. Siap, Bang. Ya jadi saya tunggu aja nanti kalau ada lagi satu Siap. lagi kalau ada kejutan ya.